firman Allah yang hidup Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan, akan memberikan kami damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba menuju firman Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang kami bagikan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Allah yang hidup, kami mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan amin. Nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang guide by Holy Spirit, dituntun oleh Roh Kudus. Penting bagi saudara dan saya untuk mengenal satu pribadi di samping pribadi Yesus dan juga Allah Bapa, yaitu pribadi Roh Kudus. Karena pribadi ini ada hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam peta zaman, ada 3 zaman. Pertama adalah zaman Bapa. Yang kedua adalah zaman anak. Yang ketiga adalah zaman Roh Kudus. Hari ini kita berada di dalam zamannya Roh Kudus. Maka itu penting hari ini saudara dan saya harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi pekerjaan dalam kehidupan kita, baik itu di dalam gereja, di dalam sebuah pelayanan, adalah karya Roh Kudus. Maka itu penting sekali saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Kita percaya, kita beriman, itu karena siapa? Karena Roh Kudus. Coba kita lihat dulu di dalam Roma 8 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah, yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, di dalam reverse Bible-nya pasti tidak semua orang bisa dijadikan sebagai anak Allah kalau dia tidak dipimpin sama Roh Kudus. Ini adalah dalam reverse Bible-nya. Jadi kalau saudara dan saya hari ini bilang bahwa saya anak Allah, pasti saudara dan saya harus mesti dipastikan bahwa engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kau belum dipimpin sama Roh Kudus, berarti engkau bukan anak Allah. Saudara, saya nggak terlalu suka dengan terjemahan dipimpin Roh Kudus, tapi ada sebuah terjemahan yang baik menurut saya di dalam terjemahan God Word Translation. Hanya satu-satunya terjemahan ini yang mengatakan bukan lead, tetapi guidance, tuntunan. Saya suka dengan tuntunan. Maaf, pimpinan kita bukan Roh Kudus, pimpinan kita Yesus. Tapi Roh Kudus ada penuntun kita yang berada di samping kita. Kalau Yesus pasti pimpinan kita adanya di depan, karena dia bilang, akulah gembala yang baik. Gembala kambing, yes, adanya di belakang. Tetapi kalau gembala domba pasti adanya di depan. Nah, Yesus adalah pemimpin kita, tetapi Roh Kudus adalah penuntun kita yang berada di samping kita, bersama-sama dengan dia. Pada waktu Roh Kudus melangkah satu langkah, Anda satu langkah juga. Tapi kalau pimpinan berbeda, semua orang yang dituntun sama Roh Kudus adalah anak Allah. Untuk menjadi anak Allah, saudara dan saya harus dituntun sama Roh Kudus tanpa kecuali. Pada waktu kau terima Yesus sebagai Juru Selamat hidup, Tuhan memberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Belum anak Allah, sudah ada suratnya, tetapi Anda belum menjadi anak Allah. Syarat untuk Anda menjadi anak Allah adalah dituntun sama Roh Kudus, dituntun sama Roh Allah. Coba kita lihat dulu ya, Yohanes 1 ayat 12. Perhatikan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa, ada surat kuasanya, supaya menjadi anak Allah. Apakah sudah jadi anak Allah? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka itu pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, ada diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah. Tapi kita belum menjadi anak Allah saat itu. Kenapa? Karena syarat menjadi anak Allah harus dituntun sama Roh Kudus. Tapi ada suratnya, ada pengantarnya untuk kita menjadi anak Allah. Itu statusnya anak Allah, hanya status. Tapi kita belum anak Allah. Pada waktu kau dibaptis telah, kau datang ke dinas pencatatan sipil, agama Kristen, tapi belum tentu engkau pengikut Tuhan. Karena banyak orang Kristen hari ini identitasnya KTP-nya Kristen, tapi hidupnya di luar Kristus. Terima Yesus, Pak? Yes, dia terima Yesus. Itu baru status. Udah jadi anak Allah? Oh, belum, maaf. Anda belum jadi anak Allah. Jadi anak Allah kapan? Pada waktu engkau dipimpin sama Roh Kudus, pada waktu engkau
dituntut sama Roh Kudus, engkau menjadi anak Allah. Engkau harus bangga dengan sungguh-sungguh anak Allah, bukan status saja. Coba lihat lagi, lebih jelasnya lagi nih. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa pada kita, sehingga kita disebut. Sehingga kita apa? Disebut apa? Anak Allah. Statusnya anak Allah. Jadi gini, karunia Bapa pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, kita tuh baru disebut. Disebutnya apa? Anak Allah. Baru sebutan, baru status. Udah jadi anak Allah? No. Ayat selanjutnya mengatakan, dan memang kita adalah anak Allah. Disebut dulu, statusnya dulu anak Allah, tapi belum kita jadi anak Allah. Pada waktu kita dituntun sama Roh Kudus, baru ayat yang selanjutnya, dan memang kita adalah anak Allah. Ada sebuah kata dan, berbeda, bukan kata atau. Kalau dan berarti yang pertama harus dijalani dulu, disebut dulu, jadi status dulu anak Allah. Setelah status anak Allah, kita hidup dituntun sama Roh Kudus, berubahlah kita menjadi anak-anak Allah. Anda ngerti? Agamanya kamu apa? Kristen. Benar kan dia pengikut Tuhan? Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Kristen, tapi nggak pernah berdoa. Kristen, tapi ngomel luar biasa. Kristen, tapi masih melakukan hal-hal di luar Kristus. Statusnya pendeta, yes, pendeta. Bisa khotbah, bisa khotbah, dia belajar firman. Tapi belum tentu dia anak Allah. Statusnya yes, betul, Kristen. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara dengar baik-baik. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu adalah orang-orang yang kenal sama firman. Dia tahu firman, bahkan dia bisa berdoa, bahkan dia bisa berkhotbah, bahkan dia bisa memuji menyembah Tuhan, menjadi kepala. Dalam struktural ada jabatan-jabatannya. Firman Tuhan bilang, jika hidup keagamaanmu, jika hidup status agamamu, status Kristenmu tidak lebih benar daripada statusnya orang Farisi, daripada statusnya ahli Taurat, firman Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi sama ahli Taurat pun nggak masuk. Kenapa? Karena status agama, bukan anak Allah, atau jauh dari anak Allah. Firman Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau status kita, maaf, masih seperti orang Farisi, masih seperti ahli Taurat, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga ahli Taurat? Ngomongin tentang firman, tapi nggak mengalami firman. Khotbahnya bagus, khotbahnya bagus. Kehidupan kita harus mengalami firman. Maka itu penting dituntut sama Roh Allah. Otomatis di dalam ayat ini orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak dituntut sama Roh Allah, tapi dituntut sama dagingnya dia sendiri. Dan firman Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dalam hierarki kerajaan surga, kamu tidak akan masuk ke sana. Banyak orang nggak mau jadi orang Kristen. Saya tanya sama teman saya, kamu kenapa nggak mau jadi Kristen? Mama kamu, papa kamu Kristen, adik kamu, kakak kamu Kristen, seluruhnya. Tapi kamu sendiri ini. Terus dia bilang apa? Maaf, kalau Kristen cuma status. Papa Kristen, istrinya 3, selingkuhnya 5. Ada yang saya bisa ikuti Kristen katanya. Mama setiap hari, dari A sampai Z, marah-marahnya kayak orang gila. Bahkan orang gila lebih baik daripada mama. Bayangin, anaknya sampai bilang begitu. Adik-adik saya, orang Kristen betul. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa. Tapi Kristen katanya. Untuk apa saya jadi orang Kristen? Nah, hati-hati. Status keagamaan kita ditonton sama dunia. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Ayat selanjutnya. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat dan juga bagi manusia. Dengar baik-baik, status keagamaanmu pada waktu kau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, itu ditonton. Yang pertama dunia, yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah ditonton juga sama manusia. Status kita tuh ditonton hari ini. Dengar baik-baik, status WhatsAppmu juga ditonton, status Facebookmu juga ditonton, status
Saudara saya ditonton hari ini. Maka itu, kalau status kita keagamaan kita tidak lebih baik dari si ahli Taurat dan orang Farisi, Anda nggak layak masuk dalam kerajaan sorga. Anda dituntut sama Roh Kudus supaya apa? Anda bisa dilayakkan dan bisa menjadi anak Allah. Bukan hanya status. Saya adalah anak Allah, bukan status saya anak Allah. Karena kalau dituntun sama Roh Kudus, hanya orang yang dituntun sama Roh Kudus dari status berubah dia menjadi benar dia anak Allah. Kita anak Allah, bukan hanya status. Maaf, KTP-mu tidak bisa menyelamatkan engkau. Hidup sesuai dengan firman nggak? Dituntun nggak sama Roh Kudus? Dituntun Pak, dituntun udah. Anda masuk dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena Anda anak Allah, bukan hanya statusmu anak Allah. Karena orang yang datang di gereja belum tentu benar-benar hatinya ada di gereja. Mungkin aja dia datang ke gereja karena sesuatu. Anak Allah dia, oh maaf, statusnya betul anak Allah. Karena kalau anak Allah dituntun sama Roh Kudus yang tuntun dia. Roma 8 ayat 14 sampai ayat 17. Ketika firman Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah, semua orang yang dituntun Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima Roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada 3 tuntunan. Pada waktu engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, engkau punya status adalah anak Allah, dan engkau dipimpin sama Roh Allah menjadi anak Allah. Dan 3 tuntunan Roh Kudus ini, yang pertama tuntunannya adalah kemerdekaan tidak dijajah lagi. Jadi kalau engkau dituntun sama Roh Kudus, engkau dituntut untuk merdeka, engkau dituntut untuk bebas, engkau dituntut untuk terlepas dari semua belenggu-belenggu dosa dalam kehidupan saudara saya. Ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kamu tidak menerima roh perbudakan, tidak menerima sakit penyakit, tidak menerima kegagalan, tidak menerima kemiskinan, tidak menerima hal-hal yang buruk yang disediakan sama dunia. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi kamu menerima Roh Allah yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu menerima kesembuhan dari Allah, mujizat dari Allah, kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah, hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saudara saya. Engkau terima semuanya, yang membuat engkau merdeka di dalam Kristus karena tuntunan Roh Kudus. Kita tidak menerima yang dari dunia. Maaf, selama ada tuntunan Roh Kudus, engkau hanya menerima tuntunan dari Roh Kudus yang membuat apa? Hidupmu berkemenangan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Maka itu sakit penyakit apapun juga, tolak itu semua. Kegagalan boleh terjadi, kemiskinan boleh terjadi, hutang piutang boleh terjadi, tapi kita menerima hari ini berkat anugerah kuasa mujizat dari Tuhan dalam diri kita. Vonis dokter Anda tolak, vonis dunia Anda tolak, vonis dalam kehidupanmu Anda harus tolak. Tolak kebangkitan. Karena firman Tuhan bilang, Anda tidak menerima roh perbudakan. Yang Anda terima adalah roh yang akan menjadikan Anda sebagai ahli waris kerajaan surga, hak sebagai anak Allah. 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di mana dituntun sama Roh Kudus, firman Tuhan bilang, di situ ada apa? Kemerdekaan. Orang yang dituntun sama Roh Kudus, dia sakit, di situ ada kesembuhan. Kenapa? Karena dituntun sama Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada berkat Tuhan. Pak, saya lagi bangkrut, Pak. Saya gagal, Pak. Saya miskin, Pak. Habis-habisan, Pak, uang saya, Pak. Udah hancur lebur hidup saya, Pak. Dengan baik-baik. Firman Tuhan bilang, dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada jalan keluar. Di situ ada rahmat. Di situ ada damai. Di situ ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara saya hari ini. Amin. Kapan, Pak? Pada waktu engkau dituntut sama Roh Kudus, firman Tuhan bilang, di situ tuh, di situ.
bisnis mandek, nggak apa-apa. Kenapa? Dituntun sama Roh Kudus, firman Tuhan bilang. Di situ ada perubahan. Di situ ada peningkatan. Di situ ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang terpenting satu, Anda harus dituntun sama Roh Kudus. Setiap hari doa dirubah. Menurut saya pimpin ada keotoriteran. Kalau tuntun berbeda. Saya lagi jatuh, Roh Kudus dengan lemah lembutnya dia angkat lagi. Saya sama anak saya tuntun. Saya bukan mimpin dia, berbeda. Kalau saya mimpin, saya menjadi bapak otoriter. Bapak yang tidak bisa menerima apa yang anaknya mau. Kemarin pada waktu kami beli makanan, nah saya tuntun dia. Pada waktu tuntun, saya di depan gitu. Gila. Di samping anak saya. Namanya saya tuntun dia. Saya harus bisa mewujudkan saya sebagai bapak dan dia sebagai anak. Bukan hanya status. Kenapa dia harus dituntun? Karena dia nggak tahu mau bergerak kemana. Nggak tahu dia mau jalan kemana. Pada waktu kita tuntun, kita bilang, kok sini becek. Kita ke kiri. Itu Roh Kudus. Roh Kudus seperti itu. Kebaikan itu seperti itu. Karya-karyanya Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Seringkali kita lupa. Sampai akhir ini pun karya Roh Kudus. Bukan karya saya. Ada orang yang lumpuh. Dia bisa berjalan kembali. Itu Roh Kudus. Sampai maaf. Kalau ada orang yang bisa percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidup, karyanya siapa? Pendeta? Tidak. Karya khotbahnya si pendeta? Tidak. Karya fasilidanya si pendeta? Tidak. Karyanya siapa? Itu Roh Kudus. Iman yang saya punya nih, yang saat ini nih, iman saya nih, Roh Kudus. Oh maaf, iman hasil sebuah pemberian dari Tuhan. Yesus memberikan iman buat kita. Tapi satu hal yang membuat iman tetap bertahan sampai saat ini, Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat imannya bertahan. Roh Kudus yang mengampukan kita kuat terhadap situasi kondisi. Roh Kudus semuanya. Karena ini zamannya ada zaman ketiga. Zaman pertama zaman Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Zaman kita dituntun sama Roh Kudus. Zaman Roh Kudus berkarya. Banyak mujizat, banyak hal yang luar biasa. Karena Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di mana dituntun sama Roh Kudus, di situ ada kemuliaan, ada kebaikan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang dikerjakan sama Roh Kudus pada waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita? Kita lihat Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Roh Allah ada padaku, Roh Kudus ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kalau ada Roh Kudus, dituntun kita oleh Roh Kudus, kita menyampaikan apa? Kabar baik. Orang yang sakit kita bilang ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Tetap percaya. Ya baik-baik. Kalau ada Roh Allah, firman Tuhan bilang menyampaikan kabar baik. Aduh, bingungnya anak nggak tobat sebenarnya. Percaya Yesus, Yesus akan tangkap anak kamu jadi pendeta. Itu ada Roh Allah dalam hidup kita. Sakit, apa yang sakit sebenarnya? Tuhan sembuhkan Anda. Ada kekuatan orang yang menerima itu. Wow, ini luar biasa. Karena zaman ini adalah zaman mujizat. Zaman ini adalah zaman kesembuhan. Zaman mau menyatakan kemuliaannya. Roh Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Ada orang-orang yang sakit hati. Tahu nggak, gue sakit hati banget. Kenapa kamu baca statusnya begini? Orang ada Roh Allah. Ampuni, statusmu ditonton sama banyak orang. Baik itu di Facebook dan lain-lain semuanya. Stoplah. Orang yang sakit hati, kalau ada Roh Allah dalam kehidupan kita, Tuhan sembuhkan kamu. Jangan balas. Kamu harus mengasihi dia. Pak, suami saya begini Pak semuanya. Benci dosanya. Kasih suami. Saudara saya harus benci dosa, betul. Yes. Benci dosanya boleh. Tapi saudara saya harus mengasihi manusia. Lupakan kesalahannya. Dosanya ampuni. Kalau membenci manusianya, berarti satu, kehidupan keagamaan tidak jauh lebih baik dari siapa? Orang Farisi sama ahli Taurat. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Banyak orang-orang di sekeliling kita yang terkurung, yang dipenjara oleh sakit penyakit, oleh kemiskinan, kegagalan dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang,
hebat ikut ke BLCC. Ngapain? Ada Roh Kudus menjamahkan melalui hambanya. Anda jadi berkat. Saya sakit nih. Mau nggak saya kenalin dokter hebat? Anda kenalkan Roh Kudus, bukan dokter hebat. Bagaimana? Bawa ke gereja melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dia dipulihkan, dia disembuhkan sama Tuhan. Ada 3 tuntunan Roh Kudus. Yang kedua adalah menjadi saksi hidup. Jadi kalau ada Roh Allah, kalau dituntun sama Roh Kudus, berarti hidup saudara dan saya menjadi saksi hidup, bukan menjadi saksi mati. Kita menjadi saksi hidupnya Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang apa? Aku. Jadi gini, yang kedua, tuntunan Roh Kudus akan membuat saudara dan saya menjadi saksi hidup tentang Kristus. Jadi kalau ada yang namanya tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, tidak mungkin tidak bersaksi tentang Yesus. Pasti Anda bersaksi tentang Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus adalah yang utama, bersaksi tentang Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu, antikristus. 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus pekerjaannya bersaksi tentang Dia, dan kita membawa kesaksian itu dalam hidup kita. Menjadi apa, Pak? Menjadi saksi hidup. Pada waktu ada datang orang, aduh jangan bilang saya orang Kristen deh, ntar rumah bisa ditimpukin semuanya. Firman Tuhan bilang, bersaksi, menjadi saksi hidupnya Tuhan. Mendukakan Roh Kudus itu apa sih? Menghujat Roh Kudus itu apa? Saya mau beritahukan, semua dosa diampuni, tapi ada satu dosa, menghujat Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Matius 12 ayat yang ke-31 dengan ayat yang ke-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujatan manusia akan diampuni, kata firman Tuhan. Tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat ke-32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang itu tidak. Di dunia ini nih, yang saat ini nih enggak. Bahkan dunia yang akan datang. Ada dunia yang akan datang. Sorga bukan, ini dunia. Ada dunia yang baru. Firman Tuhan bilang, maaf, di dunia ini tidak, bahkan di dunia yang akan datang pun tidak akan diampuni. Kalau apa? Menghujat Roh Kudus. Pak, kalau menghujat pendeta, gimana Pak? Diampuni. Pak, menghujat gereja Pak, gimana Pak? Diampuni. Menghujat Yesus Pak, ngata-ngatain Yesus, diampuni. Menghujat Roh Kudus Pak, tidak diampuni. Apa yang menghujat Roh Kudus? Membuat Roh Kudus berduka itu apa? Saudara dan baik-baik, pekerjaan Roh Kudus satu-satunya yang paling utama, yang paling hebat, dan dia punya proyek dalam pekerjaan ini, dan proyeknya adalah one and only one dalam hidupnya dia, adalah menyatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua dan bagi manusia. Hujat Roh Kudus berarti apa? Menghalangi pekerjaan dia. Roh Kudus apaan sih Roh Kudus? Hujat bukan? Tapi kalau menghalangi pekerjaan Roh Kudus, ada orang mau percaya sama Tuhan, itu karena Roh Kudus, bukan karena firman, bukan karena pendeta. Tapi orang bisa percaya, bisa di dalam dirinya ada alur-alur air yang hidup, itu karena Roh Kudus. Tiba-tiba ada satu orang yang bilang, stop kamu, ngapain kamu percaya sama Yesus? Maaf, mendukakan Roh Kudus, menghalangi pekerjaan Roh Kudus untuk apa? Menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama dengan orang yang bilang, Yesus Kristus maaf, hanya nabi, dia bukan Tuhan. Menghujat Roh Kudus, hati-hati. Menghalangi pekerjaan Tuhan adalah siapa? Antikristus. Menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Ayat ini karyanya Tuhan, karyanya Roh Kudus. Saya terlalu yakin, ini karya Roh Kudus. Ini bukan karya saya, ini bukan karya gereja. Ini maaf, kalau karena ayat ini ada orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan ayat ini dihujat karenanya, maaf, nggak percaya nggak apa-apa, jangan hina karyanya Roh Kudus. Ini karya Roh Kudus, bukan karya saya.
Banyak orang bilang bahwa Pak itu apa? Kayak air dukun semuanya. Dengar baik-baik, ini karya Roh Kudus. Lawannya nanti bukan saya. Siapa? Roh Kudus. Jangan pernah hina. Tanpa menghina pun kita hidup kok. Kenapa kita harus menghina? Untuk supaya kita tidak beroleh kehidupan nantinya. Nggak usah menghina. Tidak percaya, nggak apa-apa. Nggak usah ambil. Ngapain? Dihina-hina semuanya. Jangan. Ini karyanya Roh Kudus. Bukan karya saya. Kalau air ini bisa menyatakan mujizat Tuhan. Kalau air ini bisa menyatakan Tuhan adalah juru selamat. Melalui air ini. Orang minum air ini. Pada waktu dia minum air ini, dia dimimpikan sama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Karena air kehidupan ini. Dan ada orang yang menghalangi untuk meminum air ini. Hati-hati. Kemungkinan besar orang itu sudah menghujat Roh Kudus. Firman Tuhan bilang, di dunia ini tidak diampuni. Dunia yang akan datang sama, maaf, tidak akan diampuni. Kenapa? Ada hujatan Roh Kudus. Pekerjaan utama Roh Kudus adalah menyatakan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Tuntun sama Roh Kudus. Bagaimana Pak? 3 hal. Firman, pujian, doa. Udah. Ini udah lengkap semuanya. Khotbah saya dari awal sampai akhir nanti tahun 2050, 2100 pun sama. Alkitab itu cuma 3 isinya. Firman, pujian, doa. Kalau Anda press semuanya, mesbah namanya. Ketika Anda ada mesbah, itu kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya rindu sekali untuk Anda kenal pribadi Roh Kudus. Engkau ada di zaman Roh Kudus. Tuhan sebagai operation di kerajaan surga. Dia naik ke surga, memberikan roh penghibur untuk saudara saya. Operation itu memberikan sebuah perintah, menolong kita. Siapa dia? Roh Kudus. Hari ini kalau kau bilang bahwa Pak, toko saya rame, hidup saya diberkati sama Tuhan, saya sehat, saya sempurna Pak, saya terima mujizat Tuhan, saya terima anugerah Tuhan. Dengar baik-baik, semuanya karya Roh Kudus. Tidak ada karya yang lain. Karya Roh Kudus yang hari ini, yang tidak kelihatan, tapi dia ada dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus itu ada, firman Tuhan bilang, di situ, di mana Pak? Di situ, di mana? Di situ ada apa? Kemenangan. Amin. Katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Tempat ini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghibur, penolongku di ujung sahabatku. Oh Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.